Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam, Bu. Loh, kok Ibu bawa bansos banyak banget? Iya dong, soalnya tadi Ibu ngambil diem-diem bansos jatah punya orang. Astagfirullahaladzim, nggak boleh seperti itu, Bu. Itu sama aja mencuri loh. Biarinlah nak, yang penting kan kita bisa dapat bansos lebih banyak buat stok. Apalagi sekarang kamu nganggur nggak kerja. Tapi, Bu, Udahlah, nggak usah tapi-tapian. Masih mending loh, Ibu bisa berpikir cerdas, memanfaatkan keadaan. Biar apa coba? Ya biar kita nggak kelaparan dan punya stok bahan-bahan makanan tanpa perlu beli. Daripada kamu berisik dan nyalain ibu, mending kamu itu nyari kerja yang benar supaya nggak jadi pengangguran dan jadi beban. aku udah berusaha loh, Bu, nyari kerjaan, tapi belum dapat-dapat. Nyari kerja sekarang itu susah banget. Apalagi kan aku itu cuma lulusan SMA, Bu. Itulah, dulu loh ibu nyuruh kamu kuliah malah nggak mau. Kamu malah milih langsung nyari kerja. Jadinya kan gini, susah. Ujung-ujungnya apa coba? Nambahin beban ibu. Maafin aku ya, Bu, karena aku niatnya supaya bisa langsung bantuin Ibu. Makanya habis lulus SMA kerja. Tapi ternyata dunia kerja itu nggak semudah yang aku bayangin, Bu. Nyesel kan kamu sekarang? Iya, Bu, aku tuh bener-bener nyesel sebenarnya. Sekali lagi aku minta maaf ya, Bu. Belum bisa bahagiain Ibu. Kamu nih kerjaannya minta maaf terus. Kamu kira dengan kamu minta maaf, kamu bisa ngebahagiain ibu apa? Enggak kan? Ya udahlah, daripada kamu kebanyakan minta maaf, kamu berusaha dong, terus-terusan. Jangan berhenti sebelum berhasil. Udahlah ya, ibu capek tau nggak? Tiap ngomong sama kamu, darah tinggi tahu nggak rasanya? Udahlah ya, ibu mau masak dulu. Dan kamu tuh mending nyari kerja sana, mumpung belum siang. Iya, Bu, tapi sebelum nyari kerja aku mau mandi dulu ya. Ya ampun Doni, dari tadi kamu belum mandi nak. Astagfirullah. Udah, mending kamu tuh mandi sekarang. Dasar anak pemalas. Doni pun langsung ngacir mandi. Sore harinya, Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam. Bu Sarti, ada apa nih? Tumben banget bertamu ke rumah saya. Ini loh Bu, saya mau nanya. Emang bener ya ibu yang udah ngambil jatah bansos saya? Ya enggak lah Bu. Ibu itu dapat kabar dari mana sih? Mana mungkin lah Bu, saya ngambil jatah bansos ibu. Udahlah Bu Nining, jujur aja. Tadi ada beberapa warga yang melihat Bu Nining nenteng bansos jatah saya. Halah, bohong itu mereka. Saya loh cuma ngambil bansos jatah saya doang. Ngapain juga saya ngambil-ngambil jatah orang. Dan ya Bu, kalau cuma ngomong melihat doang mas, semua orang juga bisa kali ngaku-ngaku ngomong kayak begitu. Iya juga sih, tapi masa iya para warga yang ngasih tahu saya pada bohong? Iya bisa jadi lah Bu, siapa tahu gitu mereka nggak suka sama saya. Terus mereka ngefitnah saya, udah ngambil jatah bansos ibu. Dan kalau saran saya ya Bu, seharusnya ibu itu nggak langsung percaya. Cari bukti lainnya dong, jangan cuma dari omongan para warga yang ngaku-ngaku ngeliat. Ini jatuhnya bisa fitnah loh Bu. Saya bisa loh laporin Ibu Sarti ke polisi atas kasus fitnah dan juga pencemaran nama baik. Astagfirullah, ya janganlah Bu Nining. Gak mau kan? Makanya Bu, jangan mudah percaya sama omongan orang. Iya ya Bu Nining, saya minta maaf ya. Udah asal nuduh. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Enak banget deh ngibulin tuh orang. Padahal aslinya mah emang bener aku yang udah ngambil jatah bansosnya dia. Tapi untung aja dia taunya cuma dari omongan orang, bukan dikasih tahu bukti video atau apa gitu yang lebih terpercaya. Udahlah biarin aja. Ini udah sore ya? Kok si Doni belum pulang-pulang sih? Aku jadi khawatir deh terjadi apa-apa sama dia. Coba aku telepon deh. Nah bagus nih langsung diangkat. Halo, assalamualaikum nak. Kamu tuh kemana toh? Kok jam segini belum pulang? maaf ya, Bu, aku jadi keasikan ngobrol sama temenku. Astagfirullah Doni. Kamu ini ya, bukannya nyari kerja yang benar, kok malah keasikan ngobrol sih sama temen kamu? Bu, aku tuh ngobrol sama temen aku yang mau nerima aku kerja di perusahaannya. Oh alah, ngomong dari awal toh. Berarti ini kamu udah dapat kerja nak? Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah, akhirnya kamu gak jadi pengangguran dan beban lagi. Iya, Bu, tapi aku itu boleh nggak izin nginep di rumah temen aku?
Soalnya temen yang nerima aku itu kerja, sahabat baik aku ketika SMA dulu. Jadi ya sekalian mau reunian gitu loh Bu. Iya boleh, asal jangan lama-lama nginepnya, semalam aja. Iya Bu, niatnya emang aku itu nginepnya cuma semalam doang. Baguslah kalau gitu, tapi nanti langsung kirim alamat rumah teman kamu itu ya, biar ibu tuh bisa tahu dan tenang kamu nginepnya di daerah mana. Oke Bu, nanti langsung aku kirim lokasi rumah temen aku itu ya, supaya Bu itu nggak khawatir. Ya udah, ya Bu. Kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya anakku bisa dapat kerjaan juga. Semoga aja nanti gajiannya besar supaya sekalian bisa aku mintain. Duh, tapi aku agak khawatir nih dia nginep di rumah temennya. Soalnya kan dia belum pernah sebelumnya. Ya udahlah, kali ini aku biarin aja. Apalagi kan temennya itu orang yang udah mau nerima kerja. Nah, pas banget nih si Doni udah ngirim alamat rumah temennya itu. Coba deh aku cek. Wah, gila. Ini alamat rumah temennya di daerah komplek orang-orang kaya loh. Mantep banget nih si Doni bisa punya teman kaya raya kayak begini. Bisa aku manfaatin nih kapan-kapan. Apa besok aku samperin aja ya si Doni di rumah temennya? Siapa tahu gitu aku bisa kecipratan dapat uang. Hahaha. Ya udahlah, gas. Keesokan harinya Bu Nining pun menyusul Doni di rumah temannya dengan menaiki bus umum. Saat di dalam bus, Duh ya ampun, panas dan supek banget sih naik bis ini. Mana tempat duduknya nggak ada yang kosong lagi. Males banget mau berdiri. Itu cewek kan masih muda ya? Bisa-bisanya loh, dia cuma ngeliatin aku berdiri, bukannya ngasih tempat duduknya juga. Mbak ini gimana sih? Mbaknya loh masih muda. Seharusnya ya mbak itu kasih dong tempat duduk buat saya. Saya udah tua loh. Duh, maaf ya Bu, saya lagi kurang enak badan. Dan rasanya lagi capek banget pulang kerja. Halah, alasan doang. Mbak lo masih kelihatan sehat kayak begitu. Bu, beneran saya tuh lagi ndak enak badan dan capek banget. Apalagi ya Bu, ini kursi yang saya dudukin bukan kursi prioritas. Jadi ndak ada keharusan saya ngasih tempat duduk ini ke ibu. Mbak, bukan masalah kursi prioritas atau bukan ya. Tapi masalahnya mbak itu nggak tahu diri. Udah tahu masih muda, masih kuat, malah ngebiarin orang tua kayak saya berdiri. Udah, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Mbaknya berdiri, kasih tempat duduk itu buat saya. Loh, kok ibunya maksa banget sih? Saya bilang nggak mau ya nggak mau lah Bu. Saya tuh lagi nggak enak badan dan capek. Jugaan saya nggak ada kewajiban ya ngasih tempat duduk saya ke ibu. Udah saya jelasin juga dari awal. Kurang ajar kamu ya. Kamu tuh diajarin sopan santun nggak sih sama orang tua kamu? Berani-beraninya loh kamu nggak mau ngasih tempat duduk dan ngomong dengan intonasi yang tinggi sama orang yang lebih tua. Salah ibu duluan ya, maksa-maksa saya ngasih tempat duduk. Udah tahu ini bukan tempat duduk prioritas juga. Seharusnya juga ya ibu tuh sadar kondisi ibu tuh masih kuat untuk berdiri. Bukan nenek-nenek yang udah gak kuat berdiri. Bener-bener wanita kurang ajar kamu ya. Masih kurang ternyata tamparan saya buat ngasih pelajaran ke kamu. Rasa ini. Astagfirullah, ibu ini apa-apaan sih? Kok malah dorong saya sampai jatuh? Sakit tahu Bu. Lihat aja ya, bakal saya rekam semua kelakuan ibu ini dan saya viralin. Rekam aja, viralin aja, saya nggak takut. Orang yang salah loh, mbaknya. Dasar wanita murahan. Lah, kocak. Atas dasar apa ibu ngatain saya wanita murahan? Lah, suka-suka saya lah, mulut-mulut saya. Mbaknya aja loh jadi wanita muda benar-benar keterlaluan. Nggak mau ngasih tempat duduk untuk orang yang lebih tua. Hei Bu, saya loh udah jelasin berkali-kali. Ini itu bukan tempat duduk prioritas. Apalagi saya tuh dalam keadaan nggak enak badan dan juga kecapean. Ya seharusnya ibu juga bisa ngertiin lah. Lagian kan ibu belum tua-tua amat, masih kuat berdiri. Tutup ya mulut kamu. Mau saya tampar lagi ya Pak? Masih aja ngeyel dibilangin sama orang tua. Ya ampun, bener-bener gak dididik kamu ya sama orang tua kamu. Pak sopir, berhenti. Saya mau turun di sini. Untung aja saya perginya gak jauh. Kalau enggak bisa kecapean saya karena dibiarin berdiri sama wanita yang gak mau ngalah kayak kamu. Udah lah, minggir, saya mau turun. Nyebelin banget deh tuh ibu-ibu. Mana tadi aku sampai ditampar dan juga didorong. Sakit banget. Awas aja ya, bakal aku viralin tuh ibu-ibu. Rina pun kemudian mengupload video itu ke sosial media dan dengan cepat video itu menjadi sangat viral. Dan sementara itu, loh, ibu ngapain Bu di sini?
Iya, ibu nyusulin kamu karena khawatir. Sebelumnya kan kamu belum pernah tuh nginep-nginep di rumah teman kamu. Ya ampun Bu, kan aku tuh sudah ngirim alamat lengkapnya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir ataupun nyamperin aku gini lah. Iya, ibu tuh bakal terus-terusan khawatir nak kalau belum nyamperin kamu. Oh iya, ngomong-ngomong teman kamu mana? Kok kamu malah di luar gini sih? Temen aku loh ada rapat dadakan Bu. Terus aku itu di luar karena mau beli minum. Habis ini aku itu mau interview. Ya, padahal ibu pengen ketemu sama teman kamu. Tapi ya udahlah, kapan-kapan aja. Dan kok kamu masih interview sih? Bukannya katanya kamu langsung keterima sama teman kamu itu? Ya sih Bu, langsung diterima. Cuman kan untuk formalitas aku itu harus interview dulu toh ya. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu kenapa toh kelihatan kesel banget itu? Gimana nggak kesel nak? Ibu loh, pas mau kesini naik bis kan? Ketemu sama wanita muda yang benar-benar nggak tahu diri dan nggak tahu sopan santun. Bisa-bisanya loh nak, dia ngebiarin ibu berdiri, sedangkan dia enak-enakan duduk. Udah gitu ya, dia ninggiin suara lagi ketika ngomong sama ibu. Mungkin dia itu lagi sakit atau lagi capek loh Bu. Makanya nggak ngasih tempat duduknya untuk Ibu. Ya emang dia bilang gitu sih, tapi tetap aja nak, ibu nggak terima. Dan walaupun tempat duduk dia itu bukan tempat duduk prioritas, tapi kan seharusnya dia ngalah dong sama yang lebih tua. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Ibu jadi makin kesel nih. Udah, Ibu jangan kesel-kesel. Yuk aku beliin makanan. Habis itu nanti aku pesenin taksi online buat Ibu pulang ya. Beberapa hari kemudian. Bu, Ibu. Ada apa toh nak, pagi-pagi gini udah manggilin ibu aja. Kamu loh bukannya siap-siap buat berangkat kerja juga. Aku lihat video Ibu ketika di bis lagi marahin cewek yang nggak mau ngasih tempat duduk itu. Ya ampun, ternyata beneran diviralin sama tuh cewek. Nggak tahu diri dan nggak tahu sopan santun banget. Berani-beraninya ya tuh orang. Ya ampun Bu, yang Ibu lakukan itu udah salah loh. Apalagi di keterangan video ini, Ibu itu udah nampar dan juga ngedorong tuh cewek. Loh, kok kamu nyalahin ibu sih? Padahal loh, jelas-jelas yang salah itu tuh cewek. Dia nggak mau ngasih bangku ke ibu. Padahal kan dia masih muda. Jadi ya nggak masalah dong kalau ibu tampar dan juga ibu dorong dia sampai jatuh. Itu kan sebagai pelajaran buat dia. Tapi Bu, dia itu udah ngejelasin kalau dia itu lagi nggak enak badan dan juga capek. Makanya nggak mau ngasih kursinya sama Ibu. Tetap aja nak, ibu nggak terima. Seharusnya yang lebih muda itu yang ngalah sama yang lebih tua. Dia juga palingan cuma pura-pura doang, ngomong nggak enak badan dan juga kecapean. Udah, kamu jangan malah nyalain ibu ya. Bukannya dibelain juga. Dan sana mending kamu tuh langsung siap-siap kerja. Ya udah deh, kalau gitu aku siap-siap buat berangkat kerja dulu ya Bu. Iya sana. Ya ampun, tuh cewek bener-bener berani ya nge-upload video itu. Mana langsung viral lagi. Nggak bisa dibiarin nih. Ya ampun, aku baru inget lagi. Kalau sayuran aku udah habis. Aku beli sayuran dulu kali ya. Bu Sarti, udah lihat belum videonya Bu Nining yang lagi viral itu? Udah pak, tadi barusan saya lihat video Bu Nining yang lagi marahin cewek muda kan karena nggak mau ngasih kursi di bis. Bener banget Bu, keterlaluan deh tuh orang. Bisa-bisanya loh dia itu sampai berbuat kasar. Padahal udah jelas kalau kursi yang dipakai cewek itu bukan kursi prioritas. Iya pak, saya sampai terheran-heran. Apalagi kan si ceweknya juga udah ngasih penjelasan kalau dia itu lagi capek dan juga nggak enak badan. Makanya dia nggak ngasih kursi itu ke Bu Nining. Bu Niningnya malah nggak terima. Dia ngomong kasar bahkan sampai nampar dan juga dorong tuh cewek. Ketika sedang asik menggibah, datanglah Bu Nining. Wah, Bu Sarti sama Pak Galuh lagi gibahin apa nih? Kok kelihatannya seru banget. Bu Nining, enggak kok Bu, kita lagi gak ngegibahin apa-apa. Cuma lagi cerita-cerita doang. Iya Bu Nining, bener banget. Kita cuma nyeritain video viral Bu Nining itu loh. Dan kalau boleh tahu itu kejadian aslinya gimana Bu? Oh alah, jadi kalian itu lagi gibahin video viral saya itu toh. Saya kasih tahu ya, saya itu nggak salah. Yang salah wanita muda itu yang nggak mau ngasih kursi ke saya. Dan sebenarnya wanita itu cuma pura-pura doang nggak enak badan dan capek. Dia mah aslinya masih sehat walafiat, masih kuat berdiri. Tapi dia sengaja nggak mau ngasih kursi itu ke saya. Jadi ya saya mohon aja ya ke bapak dan ibu supaya nggak salah sangka sama saya. Walah jadi begitu toh. Tapi ya Bu, walaupun si cewek itu cuman pura-pura atau beneran salah, ya tetap nggak baik. Ibu nampar dan juga ngedorong dia sampai jatuh. Nah iya Bu, betul. Apalagi kata-kata ibu di video itu kasar banget. Sampai bilangin cewek itu murahan. Loh, kenapa Pak Galuh sama Bu Sarti jadi nyalain saya sih? Udah jelas-jelas loh Pak, Bu, yang salah itu cewek itu. Udahlah, nggak mood saya belanja di sini. Mending saya pulang.
Sejak viralnya video itu, Bu Nining pun akhirnya menjadi bahan omongan orang. Hah, sialan banget deh. Gara-gara video aku diviralin sama tuh cewek, aku jadi bahan omongan. Mana rata-rata pada nyalahin aku lagi. Ya ampun, kesel banget deh. Aku jadi kepengen banget deh ngasih pelajaran ke tuh cewek supaya dia itu ngapus video itu dan buat video permintaan maaf supaya aku nggak jadi bahan omongan lagi. Kalau gitu langsung aja deh aku cari tahu di mana alamat tuh cewek. Awas aja ya, bakal aku samperin terus aku kasih pelajaran. Oh iya, aku cari tahu alamat itu lewat akun sosmed dia aja kali ya yang udah nge-upload video itu. Nah, akhirnya ketemu juga nih alamat tuh cewek. Ya ampun, tapi bentar-bentar. Ini kok akun sosmed anakku banyak yang ngehujat sih? Parah nih netizen. Aslinya mereka mau ngehujat aku, tapi gara-gara aku nggak punya akun sosmed, mereka malah ngehujat akun sosmed anak aku. Ini semua gara-gara wanita itu. Ya ampun. Dan ini si Doni ngapain sih? Setiap dia nelpon pasti deh waktunya nggak tepat. Halo, assalamualaikum. Ada apa toh nak? Kamu nih nelpon-nelpon segala. Waalaikumsalam. Janganlah marah-marah gitu. Ini loh, aku itu mau izin buat nginep lagi. Cuman kali ini aku itu nginepnya di kantor karena harus ngelembur. Walah, kalau kayak gitu kenapa harus nelpon sih nak? Kasih tahu lewat WA aja kan bisa. Iya sih, cuma kan lebih enak aja kalau lewat telepon. Oh ya, ngomong-ngomong ibu jangan masuk ke akun sosmed aku ya, yang ada di HP ibu ya. Lagi error soalnya. Ya ampun, pakai bohong nih anak. Bilang aja kali kalau dia itu nggak mau aku tahu. Kalau akunnya itu kena hujat gara-gara video aku yang viral. Kok malah diem aja sih bu? Duh, jangan-jangan di teleponnya udah keputus lagi. Masih nyambung kok ini teleponnya. Ya udah, ibu izinin kamu nginep di kantor buat lembur. Tapi inget, jaga kesehatan, jangan sampai kecapean. Siap bu, makasih ya. Kalau gitu aku matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya selesai juga teleponan sama nih anak. Sekarang waktunya aku labrak tuh cewek yang udah berani-beraninya ngeviralin video aku. Sampai juga, pas banget tuh cewek lagi di luar. Saatnya langsung aku labrak. Dasar cewek kurang ajar dan gak tahu sopan santun. Berani-beraninya ya kamu beneran ngeviralin video saya ketika di bis waktu itu. Bu, yang bener aja deh, datang-datang tiba-tiba nampar. Dan emangnya kenapa bu kalau saya beneran memviralkan video itu ketika di bis? Ibu sendiri kan yang nantangin saya untuk ngevideoin dan juga ngeviralin. Ya tapi jangan diviralin beneran lah. Apalagi loh kamu ngasih keterangan yang gak jelas. Hal itu ngebuat saya dihujat dan jadi bahan omongan. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, kamu hapus video itu, terus kamu buat video permintaan maaf. Kalau enggak, saya bakal ngasih pelajaran yang bakal ngebuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Saya ndak mau ngehapus video itu, apalagi sampai buat video permintaan maaf. Najis banget. Seharusnya ibu yang minta maaf. Dan kalau ibu mau minta maaf, saya bakal hapus tuh video. Najis, gak mau ya saya minta maaf sama wanita kayak kamu yang gak punya sopan santun. Gregetan banget deh sama kamu, rasain nih. Astagfirullahaladzim, ibu ini gak bisa ya kalau gak berbuat kasar. Ngomongin saya gak punya sopan santun, tapi ibu aja loh berperilaku buruk kayak begitu. Duh, sakit banget lagi. Saya berperilaku kayak begini karena kamu duluan yang gak punya sopan santun dan gak tahu diri. Awas aja ya, kalau sampai besok videonya belum kamu hapus, saya bakal buat hidup kamu gak tenang. Bu Nining pun pergi dengan rasa puas karena telah memberikan Rina pelajaran. Namun, astagfirullahaladzim Bu Nining, Boya kalau jalan itu lihat-lihat dong, jangan asal nabrak. Hampir aja gerobak sayuran saya itu jatuh. Pak Galuh, yang salah itu Pak Galuh lah, dorong gerobak sayuran asal-asalan. Loh, kok Bu Nining malah jadi nyalain saya sih? Saya lo udah bener-bener mendorong gerobak sayurnya. Halah, bener dari mananya coba? Bikin nambah kesel aja deh. Udahlah Pak, minggir-minggir, saya mau pulang. Idih, gak jelas banget deh Bu Nining ini ya. Pak, jaga ya mulut Bapak itu. Jangan berani-beraninya bilang saya itu gak jelas. Yang gak jelas itu Bapak, tahu nggak? Nyebelin banget deh. Lama-lama saya gulingin juga nih gerobak sayur punya Pak Galuh. Waduh ya, janganlah Bu. Bu Nining ini kok jahat banget sih. Mau gulingin gerobak sayur saya. Makanya Bapak itu jangan bikin saya nambah emosi. Udahlah, saya mau pulang lewat jalan pintas biar cepet sampai rumah. Bu, jangan lewat jalan pintas itu. Soalnya di depan jalan pintas itu ada pohon yang udah mau roboh gitu loh Bu.
Bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa pulang dengan cepat dan nggak ketemu orang-orang yang bikin saya nambah emosi kayak Pak Galuh. Jangan Bu, aduh kok ngeyel banget deh tuh ibu-ibu, heran aku. Ah, kakiku sakit, tolong. Pak Galuh, tolongin saya dong. Kaki saya ketimpa pohon nih. Bu Nining pun lalu ditolong oleh Pak Galuh, namun kakinya mengalami patah permanen yang menyebabkan Bu Nining lumpuh seumur hidupnya.